Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita menyaksikan orang lemah diperlakukan semena-mena? Atau mungkin melihat kezaliman yang seolah tak akan pernah dibalas? Kenapa hidup orang yang terlihat kuat bisa tiba-tiba berubah dalam sekejap? Kisah ini adalah tentang seorang polisi yang menjalankan tugas, tapi justru hidupnya yang ikut roboh. Dengarkan baik-baik kisah ini sampai akhir, karena siapa tahu, ada pesan dari langit yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung rendah di atas sungai Ciliwung. Bau lumpur dan sampah tercium menusuk, bercampur dengan aroma kopi yang diseduh seadanya di dalam gubuk-gubuk reot yang berdiri tanpa izin. Tepi sungai ini memang sudah lama jadi tempat pelarian bagi mereka yang tak punya pilihan. Para pemulung, pengamen, pedagang kecil, dan orang-orang tua yang hidup sebatang kara. Di antara gubuk-gubuk yang berdiri rapuh itu, satu gubuk terlihat paling usang. Kayunya sudah berlumut, atap sengnya berlubang di sana-sini, dan di depannya tergeletak karung-karung bekas penuh botol plastik. Itulah tempat tinggal Mak Iem, seorang wanita tua yang hidup sendiri sejak suaminya meninggal 8 tahun lalu. Setiap pagi ia berjalan menyusuri gang demi gang, mengais sisa botol dan kardus untuk dijual ke pengepul. Sementara itu, di sisi lain kota, di dalam ruangan ber-AC dengan dinding bersih dan seragam tergantung rapi, Bagas bersiap menjalankan tugas. Ia duduk tegap di ruang briefing, mendengarkan perintah dari atasannya. Penertiban pemukiman liar hari ini kita mulai dari bantaran Ciliwung, sektor timur. Tidak ada toleransi. Semua harus bersih. Ada proyek normalisasi sungai yang harus jalan, ujar Komisaris Raka, suaranya tegas. Bagas mengangguk. Ia memang dikenal sebagai polisi yang keras dan tidak banyak bicara. Dalam catatannya, ia nyaris tak pernah gagal dalam operasi. Disiplin, profesional, dan tanpa kompromi. Beberapa jam kemudian, konvoi kendaraan polisi, Satpol PP, dan sebuah alat berat meluncur menuju lokasi. Sirine meraung pelan, memberi tanda bahwa aparat sedang bertugas. Sesampainya di lokasi, suasana langsung berubah. Anak-anak kecil berlarian, para ibu buru-buru mengemasi barang seadanya, dan para pemulung hanya bisa berdiri diam menatap tanah tempat mereka bertahun-tahun berteduh. Beberapa orang mencoba protes, tapi suara mereka tenggelam oleh aba-aba petugas dan suara mesin ekskavator yang mulai dipanaskan. Mak Iem berdiri di depan gubuknya, memegangi tongkat tua sebagai penopang tubuh rapuhnya. Ia tidak berteriak, tidak memaki, hanya memandang aparat yang mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Bu, kami mohon kerjasamanya. Ini sudah sesuai prosedur," ujar salah satu petugas Satpol PP dengan nada sopan. Mak Iem tidak menjawab. Ia hanya mundur perlahan ke pintu gubuknya, lalu berlutut dan memeluk tiang kayu yang menopang bagian depan rumahnya. "Saya tidak punya tempat lain. Disinilah saya hidup, makan, tidur, dan berdoa." Suaranya parau, tapi penuh keteguhan. Bagas melangkah maju, sepatu hitamnya menginjak tanah yang becek. Ia berdiri tepat di depan wanita tua itu, dan untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Matanya menatap wajah keriput Mak Iem yang penuh debu dan peluh. "Bu, tolong kerjasamanya. Kami hanya menjalankan tugas," ujarnya dengan suara berat. "Saya mohon, Nak, biarkan saya tinggal di sini. Kalau rumah ini hancur, kemana saya harus pulang?" Lirih Mak Iem, menggenggam ujung bajunya. Bagas menarik napas dalam-dalam. Ada jeda panjang. Hatinya goyah, tapi pikirannya terus menegaskan bahwa ini adalah bagian dari tugas. Sebuah keputusan harus diambil cepat. "Laksanakan," katanya pada operator alat berat. Mesin ekskavator meraung keras. Dengan satu dorongan kuat, dinding gubuk yang reot itu roboh seketika. Mak Iem terjatuh. Tangannya mencoba menahan puing yang meluncur, tapi tubuh tuanya tak kuasa. Ia menangis. Bukan karena luka, tapi karena kehilangan. Di balik reruntuhan, terlihat koper tua yang terbuka. Isinya sederhana. Beberapa baju lusuh, sebuah foto keluarga berbingkai kayu, dan sebuah kitab kuning lusuh bertuliskan huruf Arab.
Di antara halaman kitab itu, terlipat secari kertas kecil yang berisi tulisan tangan halus. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan karuniakan aku kekuatan untuk tetap sabar dalam sempitnya dunia ini. Mak Iem menggenggam kitab itu erat, lalu menunduk. Dari mulutnya keluar gumaman lirih, namun terasa mengguncang udara siang itu. Ya Allah, jika ini adalah kezaliman, maka biarlah Engkau yang membalasnya. Bagas menoleh ke arah lain. Dadanya terasa sesak, meski ia tidak tahu kenapa. Hujan mulai turun pelan, membasahi seragam dan wajahnya. Di belakangnya, operator ekskavator mematikan mesin, dan petugas lain mulai meninggalkan lokasi. Mak Iem tetap duduk di tanah. Matanya kosong, memandangi puing-puing tempat ia menyandarkan hidup selama bertahun-tahun. Bagas berjalan menjauh tanpa menoleh lagi. Tapi di telinganya, suara gumaman itu terus terngiang, seolah terpatri di dasar jiwanya. Ya Allah, jika ini adalah kezaliman, biarlah Engkau yang membalasnya. Langit semakin gelap, dan angin mulai bertiup dingin. Tak ada yang tahu bahwa hari itu bukan hanya sebuah gubuk yang roboh, tapi ada sesuatu dalam hidup Bagas yang diam-diam mulai runtuh. Hujan masih turun saat Bagas memasuki mobil dinasnya. Kaca jendela buram oleh uap, dan wiper yang bergerak cepat tak cukup mengusir pandangan muram yang menempel di kaca. Ia duduk di kursi kemudi, tangannya menggenggam setir erat, namun hatinya terasa kosong. Mesin mobil menyala. Suara raungan mesin bercampur dengan detak hujan di atap. Tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya selama perjalanan. Di kursi sebelahnya, Dimas, rekan satu timnya, berusaha mencairkan suasana. Gimana, Gas? Tugas selesai tanpa hambatan. Seperti biasa, kau paling cepat dan bersih. Bagas hanya mengangguk pelan, menatap ke depan. Tapi yang tadi yang ibu tua itu, agak berat ya. Lanjut Dimas, lebih pelan kali ini. Bagas menghela napas pelan. Tugas tetap tugas. Mas, kita hanya menjalankan perintah. Tapi kalau lihat dia tadi, aku nggak tahu ya, ada perasaan aneh. Sudahlah. Bagas menekan pedal gas sedikit lebih dalam dari biasanya. Mobil melaju cepat, menembus jalanan kota yang mulai lengang karena hujan sore. Rute yang ia ambil bukan jalan utama. Ia lebih suka pulang lewat jalur alternatif, melewati tikungan curam di kawasan perbukitan belakang kota. Jalannya sempit dan menanjak, tapi Bagas sudah hafal luar kepala. Ia suka jalan ini karena sepi dan tenang, setidaknya begitu biasanya. Namun, hari itu tidak seperti biasanya. Ketika mobil mulai menuruni tanjakan menuju tikungan pertama, ia merasakan ada yang janggal. Pedal rem terasa lebih dalam dari seharusnya. Ia menginjaknya lagi, lebih kuat. Mobil melambat, tapi tidak cukup. Di depannya, jalan menurun dan berbelok tajam ke kiri. Gas pelan. Ini jalan licin. Teriak Dimas, mulai panik. Bagas menarik tuas rem tangan. Mobil berdecit keras. Rodanya selip. Dalam sekejap, kendali lepas dari tangan. Mobil tergelincir, menabrak pagar kayu, lalu terperosok ke sisi jurang dangkal yang dipenuhi semak dan batu besar. Dentuman keras terdengar. Dunia Bagas gelap seketika. Bagas membuka matanya perlahan. Cahaya putih menyilaukan. Aroma antiseptik memenuhi hidungnya. Suara detak mesin dan bisikan samar terdengar dari sekeliling. Ia mencoba menggerakkan kakinya, tapi tidak ada respons. Ia menoleh, perlahan. Di sekelilingnya ada infus, alat monitor, dan wajah ibunya yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya sembab, tangannya memegang tasbih. Ibu? Suaranya parau. Sang ibu bangkit cepat dan memeluknya. Tapi hati-hati agar tidak menyentuh luka di bagian dadanya. Air mata menetes pelan dari mata wanita tua itu. Alhamdulillah, kamu sadar, Nak. Aku di mana? Di rumah sakit. Kamu kecelakaan. Mobilmu masuk jurang. Kaki kamu, kata dokter, syarafnya rusak. Bagas terdiam. Matanya membulat. Ia mencoba lagi menggerakkan kakinya.
Tidak ada rasa. Tidak ada gerakan. Tidak mungkin. Tangannya meremas seprai. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia terengah. Perasaan marah, bingung, takut, semuanya bercampur menjadi satu. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Dokter datang dan pergi, memberi penjelasan yang tak ingin ia dengar. Kerusakan tulang punggung, syaraf terputus, tidak bisa disambung lagi. Bagas kini hanya bisa duduk di kursi roda. Pria yang dulu dikenal tegas dan tegap, kini hanya bisa memandangi langit dari balik jendela kamar rumah sakit. Para rekan polisi datang menjenguk. Sebagian memberi semangat, sebagian hanya diam. Tapi yang paling menyakitkan adalah ketika Komandan Raka datang, menepuk pundaknya, dan berkata pelan, "Istirahat saja dulu, Bagas. Kita doakan yang terbaik. Mungkin sudah saatnya kau serahkan tongkat tugasmu." Sejak saat itu, hari-hari Bagas diisi keheningan. Ia pulang ke rumah dinas kecil yang dulu sering ia tinggalkan untuk bertugas. Kini ia menghabiskan hari dengan memandangi jam dinding, menonton televisi tanpa suara, dan membaca ulang laporan-laporan lama yang tak lagi penting. Setiap malam, mimpi yang sama datang berulang. Ia melihat gubuk tua di pinggir kali, berdiri di bawah langit senja yang merah. Di depan gubuk itu, Mak Iem berdiri. Wajahnya pucat, matanya menatap lurus padanya. "Kenapa kamu robohkan rumahku, Nak?" Bagas terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia menatap jendela, melihat bulan menggantung di langit. Dadanya sesak. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang belum selesai. Pada malam keempat sejak pulang dari rumah sakit, ia duduk sendirian di ruang tengah, memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ibunya masuk pelan, lalu duduk di hadapannya. "Apa yang terjadi di hari kecelakaan itu, Nak?" Bagas menunduk. Butuh waktu lama untuk menjawab. "Aku merobohkan rumah seorang nenek tua. Dia tinggal di bantaran sungai. Namanya Mak Iem." Ibunya mengangguk pelan, seolah sudah menduganya. Dia sempat berdoa. "Aku dengar sendiri." Dia berkata, "Ya Allah, jika ini zalim, maka biarlah Engkau yang membalasnya." Ibunya menarik napas panjang. Doa orang yang dizalimi. Nak, tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Sekalipun dia hanya pemulung, atau orang tua renta. Bagas terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar. "Aku tidak niat menyakitinya. Aku hanya menjalankan tugas." Tapi kadang, yang kita sebut tugas, bisa berubah jadi kezaliman, kalau tidak pakai hati. Malam itu, Bagas tak bisa tidur. Hatinya seperti ditindih batu besar. Di pikirannya terbayang wajah tua yang memeluk tiang kayu gubuk yang sudah hancur. Suara tangis itu, gemetar tubuh itu, dan doa lirih yang kini seperti petir mengguncang hidupnya. Dan di dalam batinnya, perlahan tumbuh pertanyaan yang tak bisa ia hentikan. Apa yang sebenarnya telah aku lakukan? Sejak malam itu, hidup Bagas berubah. Setiap kali ia menutup mata, bayangan Mak Iem muncul di hadapannya. Wajahnya yang renta, matanya yang penuh keputusasaan, dan doa yang terus bergema di telinganya. Ia merasa seolah ada yang menghantui dirinya. Ada yang tidak tuntas, ada yang belum selesai. Ia kembali ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, tapi pikirannya selalu terbang ke gubuk tua yang sudah hancur, dan suara Mak Iem yang tak bisa ia lupakan. Hari-hari berjalan dengan perlahan. Bagas semakin terisolasi. Tak ada yang bisa menghiburnya. Ibunya, yang selalu mencoba memberi semangat, hanya bisa melihat putranya yang kini tidak lagi sama. Bagas semakin sering menatap langit malam, berpikir tentang apa yang telah terjadi, tentang apa yang telah ia lakukan, dan tentang apa yang seharusnya ia perbaiki. Pada suatu sore yang mendung, Bagas memutuskan untuk pergi ke tempat kejadian. Ia ingin melihatnya sendiri, tempat di mana semuanya bermula, di mana gubuk itu dulu berdiri kokoh, dan di mana hidupnya berubah selamanya. Mobil dinasnya terparkir di pinggir jalan. Dari jauh, ia melihat pemandangan yang dulu tak pernah ia pikirkan,
Bantaran kali itu kini terlihat lebih bersih. Tanahnya lebih rapih. Dan tidak ada lagi gubuk-gubuk pemulung yang terbuat dari kayu dan seng. Tapi di antara reruntuhan itu, ada sesuatu yang membuat hati Bagas berdebar. Sebuah tiang kayu kecil berdiri tegak, dengan sisa-sisa kain putih yang tertempel di sana. Bagas berjalan perlahan ke arah tiang itu. Langkahnya terhenti di depan tanah yang sebelumnya adalah tempat tinggal Maim. Angin sepau-sepau menerpa wajahnya. Di tempat itu, tak ada lagi kehidupan. Hanya tanah yang basah, sebuah sisa-sisa ingatan, dan sebuah tiang kayu yang kini menjadi satu-satunya saksi bisu dari semuanya. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang familiar. Suara itu datang dari balik semak-semak. Bagas menoleh, dan matanya membelalak ketika melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih dan pakaian lusuh berjalan ke arahnya. Lelaki itu mengangkat tangan, memberi salam dengan senyum kecil di wajahnya. "Kamu Bagas, kan?" tanyanya pelan. Bagas mengangguk, bingung. "Ya, siapa? Siapa Bapak?" Lelaki itu tertawa pelan. "Aku suaminya Maim." Seketika, tubuh Bagas terasa lemas. Dunia seakan berhenti berputar. Apa Bapak katakan?" Suara Bagas bergetar. "Maim, sudah lama meninggal, Nak," jawab lelaki itu. "Setelah suaminya, dia tinggal sendiri di sini. Kami semua di sini tahu, siapa yang merobohkan gubuk itu." Bagas terdiam. Hatinya serasa terhimpit. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia lihat. "Tapi, aku tidak tahu." Suara Bagas tercekat. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam. "Maim berdoa untukmu, Nak." Bahkan sampai akhir hidupnya, ia selalu mendoakan kebaikan. Tapi, doanya bukan tanpa harga. Terkadang, kezaliman itu harus dibayar dengan harga yang tak terduga. "Jadi, apakah ini balasan untukku?" tanya Bagas dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Lelaki itu mengangguk pelan. "Kami hanya manusia biasa, Nak. Tapi kami percaya, setiap tindakan ada balasannya. Dan ketika seseorang dizalimi, doa mereka langsung menuju Allah tanpa penghalang." Bagas merasa dunia seakan berputar lebih cepat. Ia tak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Kecelakaan, kecacatan, dan semua yang ia alami seolah-olah merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa ia kendalikan. "Tapi, aku tidak tahu apa yang aku lakukan salah. Aku hanya menjalankan tugas," katanya dengan suara penuh kebingungan. Lelaki tua itu mendekat dan meletakkan tangan di bahu Bagas. "Kita semua hanya manusia, Nak. Tapi tugas yang kita jalankan harus dengan hati. Jika kita hanya menjalankan perintah tanpa empati, itu bisa menjadi kezaliman." Bagas menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia tidak bisa menahan perasaan itu. Rasa bersalah. Rasa penyesalan yang datang begitu mendalam. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa tugasnya adalah yang utama. Ia lupa bahwa di balik setiap tindakan, ada hati yang merasa, ada jiwa yang terluka. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk pergi ke rumah sakit lagi. Kali ini, ia tidak sendirian. Ibunya menemaninya, dan mereka berdua duduk bersama di ruang rawat. Bagas memandang ibu di sebelahnya. "Ibu, aku salah. Aku sudah melakukan kezaliman pada Maim. Aku merobohkan gubuknya, dan aku merasa ini adalah hukuman dari Allah." Ibunya menggenggam tangan Bagas, menatapnya dengan penuh kasih sayang. "Nak, tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Tapi, setiap kesalahan harus dihadapi. Hanya dengan penyesalan dan perbaikan hati, kita bisa kembali ke jalan yang benar." Bagas menatap ibunya dengan mata yang penuh penyesalan. "Tapi, bagaimana aku bisa menebus semua ini, Bu? Apa yang harus aku lakukan?" Ibunya tersenyum lemah. "Cobalah untuk meminta maaf pada Maim, meski ia sudah tiada. Bersihkan hatimu, lakukan yang terbaik untuk orang-orang yang kau temui. Itulah cara menebus kesalahan." Bagas terdiam, matanya menatap ke depan, merenung dalam-dalam. Ia tahu,
Bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bahwa setiap tindakan yang ia ambil harus dipertimbangkan dengan hati. Tidak ada yang bisa mengembalikan waktu, tetapi ia bisa memilih untuk berubah. Menebus dosa dengan kebaikan yang tulus. Dan di dalam hatinya, Bagas berdoa kepada Allah. Ya Allah, terimalah taubatku. Aku berjanji akan menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Hari itu, ia merasa lebih ringan. Mungkin jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ia tahu, inilah langkah pertama menuju perbaikan diri. Bagas tidak bisa tidur. Malam-malamnya kini dipenuhi perenungan, penuh dengan gambaran masa lalu yang tak bisa ia lupakan. Meskipun ia mencoba berdamai dengan dirinya sendiri, perasaan penyesalan tetap menghantuinya. Ia merasakan sebuah kesendirian yang dalam, seolah dunia ini hanya menyisakan ia dan bayangannya yang penuh dengan kesalahan. Namun, seiring berjalannya waktu, Bagas mencoba untuk menjalani hari-harinya dengan lebih hati-hati. Setiap tindakan, kata-kata, dan keputusan yang ia buat kini selalu ia pikirkan 2 kali. Ia berusaha melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil yang baik, menyapa tetangga yang lebih tua, membantu rekan-rekannya tanpa diminta, dan bahkan mencoba lebih sering berdoa, meski hatinya masih merasa jauh. Hari itu, seperti biasa, ia kembali ke rumah sakit untuk kontrol rutin. Pagi itu cuaca cerah, dan udara terasa segar. Ibunya menemani, seperti biasa, dan mereka berjalan perlahan menuju ruang pemeriksaan. Ibu, aku merasa lebih baik. Kaki ini mulai terasa lebih kuat. Aku rasa aku bisa berjalan lagi, kata Bagas dengan semangat yang baru. Ibunya tersenyum, meski ada kecemasan di wajahnya. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Nak, proses pemulihan harus perlahan. Bagas mengangguk. Ia tahu ibunya benar. Namun ada satu hal yang terus mengganggunya. Apakah ia sudah benar-benar bisa menerima keadaan? Apakah ia benar-benar sudah cukup menebus kesalahan yang ia lakukan pada Maiem? Saat memasuki ruang pemeriksaan, dokter memeriksa kaki Bagas dengan seksama. Semua alat medis terhubung padanya, memantau kondisinya. Beberapa menit kemudian, dokter menatapnya dengan raut wajah serius. Bagas, dokter itu memulai. Proses pemulihanmu cukup baik, tapi ada sesuatu yang harus kamu tahu. Tidak semua luka bisa sembuh sepenuhnya. Ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Bagas mengernyitkan dahi. Apa maksud dokter? Secara fisik, kamu mungkin bisa kembali beraktivitas. Tetapi ingatlah, luka batin dan mental seringkali lebih sulit disembuhkan. Kamu perlu banyak waktu untuk memulihkan dirimu sepenuhnya. Tidak hanya tubuhmu, tapi juga hatimu. Bagas terdiam. Kata-kata dokter itu membekas dalam benaknya. Benar, tubuhnya memang mulai pulih. Namun, bagaimana dengan hatinya? Apakah ia akan bisa benar-benar memaafkan dirinya sendiri? Hari itu, ia pulang lebih larut dari biasanya. Ibunya menunggu di ruang tamu, membaca buku dengan cahaya lampu yang redup. Ketika Bagas masuk, ibunya menatapnya, seolah sudah tahu apa yang ada dalam pikirannya. Ada yang mengganggumu, nak? Tanya ibunya lembut. Bagas duduk di sebelah ibunya, menatap tangannya yang masih gemetar. Ibu, aku merasa masih ada yang salah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa merasa damai dengan diriku setelah semua yang terjadi. Ibunya mengangguk, meletakkan buku di sampingnya dan memegang tangan Bagas dengan lembut. Nak, kadang-kadang kita merasa tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Tapi sebenarnya, kita harus belajar untuk mengampuni diri sendiri terlebih dahulu. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Dan Allah selalu memberi kesempatan bagi hambanya untuk berubah. Apa aku layak mendapatkan kesempatan itu, Bu? Setelah apa yang telah aku lakukan? Iya, nak, kamu layak mendapatkannya. Setiap manusia punya kesempatan untuk berubah, untuk memperbaiki kesalahan, dan untuk memulai yang baru. Bagas menghela napas. Ia tahu bahwa ia harus berusaha keras untuk bisa memaafkan dirinya. Ini bukan hal yang mudah. Tidak ada jalan pintas menuju kedamaian dalam hati. Beberapa minggu berlalu, dan Bagas mulai mencoba untuk kembali ke kehidupan sehari-harinya.
Meski masih banyak keterbatasan, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia mulai lebih sering mengunjungi keluarga-keluarga yang membutuhkan bantuan, berinteraksi lebih banyak dengan orang-orang di sekitarnya, dan mencoba berbuat baik setiap harinya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggunya. Ia merasa tidak bisa sepenuhnya menebus kesalahannya kepada Mak Iem. Ia tahu, doa wanita itu tidak akan pernah sia-sia. Bagas harus menemukan cara untuk memperbaiki kesalahan itu, meskipun Mak Iem sudah tiada. Suatu hari, di sebuah masjid kecil di pinggiran kota, Bagas duduk termenung setelah sholat. Ia baru saja selesai berdoa, tetapi ada perasaan yang belum ia utarakan. Ia menundukkan kepala dan merasakan kehadiran Allah dalam hati. Ya Allah, aku meminta ampunan MU. Aku sadar telah melakukan kesalahan besar. Tapi aku ingin mencoba untuk menjadi lebih baik. Aku ingin membantu orang lain untuk menebus dosa-dosaku. Ya Allah, terimalah taubatku. Ia mengucapkan doa itu dengan penuh pengharapan, mengalirkan air mata yang seolah menghapus beban berat yang ia bawa selama ini. Saat Bagas keluar dari masjid, langkahnya terasa lebih ringan. Ia tahu bahwa meskipun ia tidak bisa mengubah masa lalu, ia masih punya waktu untuk membuat masa depannya lebih baik. Di luar, matahari sore memancar lembut, dan Bagas merasa seperti diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana. Dan di hatinya, ia bertekad untuk menjalani hari-hari berikutnya dengan penuh kesadaran bahwa setiap tindakan yang ia ambil akan dipertanggungjawabkan, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada Allah. Ia tahu bahwa pengampunan tidak datang dengan mudah, dan kadang-kadang, untuk menerima pengampunan itu, seseorang harus terlebih dahulu belajar untuk mengampuni dirinya sendiri. Bagas merasa hidupnya memasuki fase yang penuh dengan ketidakpastian. Hari-harinya semakin berat, namun ada semangat baru yang tumbuh dalam dirinya, semangat untuk benar-benar berubah. Ia tahu, tidak ada lagi waktu untuk menunggu atau berharap bahwa kesalahan masa lalu akan terlupakan begitu saja. Semua yang ia lakukan sekarang adalah cara untuk mengimbangi segala yang telah ia ambil dari orang lain. Pagi itu, Bagas memutuskan untuk kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan. Ia berharap bisa menerima kabar baik tentang kondisinya. Meski ia sudah merasa lebih kuat, ia tahu masih ada proses yang panjang. Namun, kali ini perasaan yang membebani hatinya lebih besar dari sebelumnya. Rasa bersalah yang semakin mendalam tak bisa ia hilangkan begitu saja. Sebelum berangkat, ia memutuskan untuk mampir ke sebuah warung kopi kecil yang terletak di dekat rumah sakit. Warung ini adalah tempat yang dulu sering ia lewati saat menjalani tugas sebagai polisi. Sekarang, tempat itu terasa seperti tempat perenungan, di mana ia bisa berhenti sejenak dan merenungkan banyak hal. Di warung itu, ia melihat seorang wanita tua yang tengah duduk di pojok, menyendiri. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya dipenuhi kerutan, dan matanya tampak kosong. Bagas mengenali wanita itu. Dia adalah salah satu pemulung yang dulu sering terlihat di sekitar daerah tempat tinggalnya. Mak Iem. Bagas hampir tidak bisa berkata-kata. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenal siapa yang ada di hadapannya. Namun, di mata wanita itu, Bagas melihat kesedihan yang dalam. Kesedihan yang seolah tidak pernah hilang. Mak Iem tidak menjawab, hanya menatapnya lama. Bagas duduk di hadapannya, bingung. Ia merasa tidak tahu harus berkata apa, tetapi ada rasa yang kuat mendorongnya untuk berbicara, untuk mengungkapkan sesuatu. Apa yang terjadi, Mak? Tanya Bagas perlahan, suaranya hampir bergetar. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Wanita itu akhirnya mengangkat tangannya dan menunjuk keluar jendela, ke arah tempat yang dulu menjadi rumahnya. Di sana, semuanya sudah tiada, tapi hatiku tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Gubuk itu, mungkin hanya sekadar tempat tinggal bagi banyak orang. Tapi bagi kami, itu adalah rumah. Rumah yang penuh kenangan, meskipun sederhana. Bagas menundukkan kepala. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar hatinya. Ia merasa sangat kecil di hadapan Mak Iem. Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Aku hanya menjalankan tugas, Mak, kata Bagas pelan,
mencoba mencari pembenaran untuk tindakannya. Mak Iem tetap diam. Ia hanya menatap Bagas dengan mata yang penuh makna. Tidak ada amarah, hanya sebuah tatapan yang mengandung keheningan yang sangat dalam. Bagas merasa semakin terpuruk. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, merasa kehabisan kata-kata. Wanita tua itu akhirnya berbicara dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Nak, kadang kita tidak tahu mengapa hal-hal buruk terjadi. Tapi satu hal yang pasti, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan terus berjalan. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Kalau hatimu merasa salah, jangan biarkan itu menghantui hidupmu. Bagas terdiam mendengar kata-kata itu. Ia merasa seperti ada beban berat yang akhirnya mulai terangkat. Bagas tahu bahwa tidak ada yang bisa mengubah masa lalu, dan tidak ada cara untuk membayar semua kesalahan yang ia lakukan. Tetapi ada cara untuk memperbaiki masa depan, dengan cara berbuat baik dan memperbaiki diri. Mak Iem menatapnya sekali lagi, dan kali ini, ada sedikit senyum yang muncul di wajahnya. Jangan pernah ragu. Nak, Allah selalu membuka jalan bagi mereka yang berniat baik. Yang penting adalah bagaimana kamu memilih untuk bertindak setelah ini. Setelah beberapa saat, Bagas mengangguk dengan penuh pengertian. Ia merasa seolah ada cahaya baru yang muncul di dalam hatinya. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan-kesalahannya. Tidak ada jalan pintas, tetapi ia tahu ia harus mulai berjalan. Setelah berbincang dengan Mak Iem, Bagas merasa lebih tenang. Ia kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan, dan kali ini, dokter memberinya kabar baik. Kondisinya semakin membaik, dan meskipun pemulihan penuh akan memakan waktu, ia mulai bisa berdiri dengan lebih tegap. Namun, ada satu hal yang terus terngiang di pikirannya, pertemuan dengan Mak Iem. Tidak ada lagi perasaan bersalah yang begitu berat. Ada ketenangan yang mulai datang. Ia merasa bahwa langkah pertama menuju pengampunan adalah menerima kenyataan, tidak lari dari kesalahan, dan berusaha untuk memperbaiki segala yang bisa diperbaiki. Di rumah, ia menghabiskan waktu bersama ibunya. Mereka duduk bersama di halaman rumah, menikmati teh hangat di sore hari. Ibunya memandangnya dengan senyum yang penuh kasih sayang. Nak, aku bangga padamu, kata ibunya lembut. Bagas menatap ibunya, lalu mengangguk. Ibu, aku ingin menjadi lebih baik. Aku tahu aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, tapi aku bisa mencoba untuk memperbaiki masa depan. Ibunya tersenyum, mengelus kepala Bagas dengan lembut. Itulah yang terpenting. Nak, perjalanan hidupmu baru dimulai. Jangan takut untuk melangkah. Bagas menatap langit yang mulai gelap. Ia merasa lega. Rasa bersalah yang selama ini menghantuinya perlahan memudar, digantikan dengan tekad yang lebih kuat untuk menjalani hidup yang lebih baik. Ia tahu, setiap langkah ke depan adalah bagian dari perjalanan panjang yang akan membawa kedamaian dalam dirinya. Dan dengan setiap doa yang ia panjatkan, ia berjanji akan terus berbuat baik, tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Setiap langkahnya, ia akan berjalan dengan hati yang lebih bersih. Waktu berlalu, dan Bagas merasa semakin dekat dengan kedamaian dalam hidupnya. Ia mulai merasa lebih ringan, meskipun beban masa lalunya tidak sepenuhnya hilang. Setiap hari, ia berusaha menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan. Ia merasa sudah berusaha untuk menebus kesalahan-kesalahan yang telah ia buat, dan perlahan ia mulai merasa bahwa ia sedang berjalan di jalur yang benar. Namun, kehidupan tidak selalu memberikan jalan mulus, dan kadang takdir datang dengan cara yang sangat tak terduga. Suatu malam, saat Bagas sedang pulang setelah menghadiri sebuah acara amal di masjid, ia menerima telepon yang mengubah segalanya. Telepon itu berasal dari seorang pejabat tinggi yang dikenal Bagas, seorang teman lama dari masa kerjanya di kepolisian. Temannya memberitahunya dengan suara serius. Bagas, kamu harus datang ke kantor polisi sekarang juga. Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu ketahui. Tanpa berpikir panjang, Bagas segera mengarahkan kendaraannya menuju kantor polisi. Rasa cemas menyelimuti hatinya. Apa yang bisa begitu mendesak? Apakah ada sesuatu yang buruk terjadi lagi? Sesampainya di kantor polisi,
Temannya menyambutnya dengan ekspresi yang tidak biasa. Bagas, ini sangat sulit untuk dijelaskan, tapi kamu harus tahu sesuatu yang sangat penting. Tentang kejadian yang terjadi di masa lalu, terkait dengan Mak Iem. Jantung Bagas berdetak lebih cepat. Apa maksudmu? Apakah Mak Iem baik-baik saja? Temannya mengangguk, namun wajahnya tetap serius. Mak Iem, sebenarnya dia bukan hanya pemulung biasa. Dia adalah seorang saksi kunci dalam kasus besar yang telah lama diselidiki oleh kepolisian. Kasus yang melibatkan korupsi dan mafia tanah yang selama ini menyembunyikan kebenaran. Bagas terkejut mendengar penjelasan itu. Apa maksudmu? Mengapa Mak Iem terlibat dalam semua ini? Temannya menarik napas dalam-dalam. Karena gubuk tempat tinggal Mak Iem yang kamu robohkan itu adalah lahan yang sengaja dipilih oleh mafia tanah untuk menutupi jejak mereka. Mak Iem tahu terlalu banyak informasi yang bisa mengungkap kejahatan besar yang melibatkan pejabat tinggi, dan mereka berusaha menutup mulutnya. Itulah sebabnya dia menjadi sasaran. Bagas merasa dunia seakan terbalik. Ia tidak pernah menyangka bahwa tindakan yang ia anggap sebagai bagian dari pekerjaannya, merobohkan gubuk Mak Iem, ternyata berkaitan dengan sebuah jaringan kejahatan besar. Jadi, semua yang terjadi bukan hanya kebetulan. Tanyanya dengan suara serak. Benar, Bagas. Dan apa yang lebih mengejutkan lagi, Mak Iem sebenarnya bukan hanya pemulung biasa. Dia adalah bagian dari sebuah organisasi yang selama ini menyelidiki kejahatan-kejahatan besar yang terjadi di kota ini. Dia adalah informan yang sangat berharga bagi kepolisian. Namun, mafia tanah itu menyusup ke setiap lapisan pemerintahan untuk menutupi jejak mereka. Bagas terdiam. Segala penyesalan yang ia rasakan tiba-tiba berubah menjadi rasa cemas yang sangat dalam. Ia merasa seolah telah menjadi bagian dari sebuah cerita besar yang tidak ia pahami sepenuhnya. Temannya melanjutkan, Mak Iem telah berusaha mengungkapkan ini melalui berbagai cara, namun tidak ada yang percaya padanya karena status sosialnya yang rendah. Hanya kamu yang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan semua ini. Kamu adalah kunci yang bisa membuka jalan bagi penyelesaian kasus besar ini. Bagas merasakan perasaan yang campur aduk, antara terkejut, bingung, dan tak percaya. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia telah terlibat dalam sebuah cerita yang jauh lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Keputusan yang ia buat saat itu tidak hanya akan mempengaruhi hidupnya, tetapi juga kehidupan banyak orang. Keesokan harinya, Bagas kembali ke rumah sakit untuk menanyakan tentang kondisi Mak Iem. Ia tahu bahwa wanita itu masih dalam perawatan intensif, dan kondisi fisiknya sangat buruk. Namun, Bagas merasa bahwa ia harus bertindak segera. Ia tidak bisa membiarkan Mak Iem menjadi korban kejahatan besar ini. Sesampainya di rumah sakit, Bagas meminta izin kepada dokter untuk bertemu dengan Mak Iem. Ketika ia akhirnya berada di sisi tempat tidur wanita itu, Bagas merasa hatinya bergetar. Mak Iem terbaring lemah, tetapi matanya tetap menunjukkan kecerdasan dan kekuatan yang luar biasa. Mak, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Bagas dengan penuh kebingungan. Mak Iem menatapnya dengan tajam. Nak, aku tahu kamu pasti bingung. Tapi ini bukan tentang aku. Ini tentang keadilan. Aku hidup di dunia yang penuh ketidakadilan, dan aku tak bisa diam saja melihat semuanya. Aku berharap kamu bisa melanjutkan perjuanganku. Itu sebabnya aku tidak takut meski mereka mencoba untuk menghilangkan jejakku. Bagas terdiam, mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir wanita yang telah lama ia anggap sebagai korban. Ternyata, Mak Iem bukan hanya seorang wanita tua yang tak berdaya, melainkan seorang pejuang yang tak terlihat. Mak Iem melanjutkan. Tapi ingat, nak, keputusan ada di tanganmu. Kamu bisa memilih untuk tetap terjebak dalam kesalahan masa lalu atau memilih untuk melanjutkan apa yang sudah aku mulai. Keputusan itu akan mengubah hidupmu. Bagas mengangguk perlahan. Ia tahu sekarang bahwa ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebenaran yang harus diungkapkan, meskipun itu berarti harus melawan kekuatan besar yang ada di balik semua ini. Saat ia meninggalkan rumah sakit, Bagas merasa seperti diberi beban yang sangat berat, namun juga sebuah kesempatan besar untuk memperbaiki segalanya. Ia tidak bisa lagi lari dari masa lalunya,
Tetapi ia bisa memilih untuk bertindak dengan benar sekarang. Tak lama setelah itu, Bagas memutuskan untuk mengungkapkan seluruh kebenaran tentang apa yang ia ketahui. Ia bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk membuka penyelidikan lebih lanjut terhadap mafia tanah yang telah lama merajalela di kota itu. Dengan keberaniannya, ia mulai menyusun bukti-bukti yang dapat mengungkap kejahatan tersebut. Kisah Bagas tidak hanya berakhir dengan penebusan pribadi, tetapi juga dengan perjuangan besar untuk keadilan. Semua yang ia lakukan, dari mulai merobohkan gubuk Maiem hingga membuka jalan bagi pengungkapan kejahatan besar, mengubah hidupnya selamanya. Namun, satu hal yang Bagas pelajari dari perjalanan ini adalah bahwa takdir seringkali datang dengan cara yang tidak terduga, dan kadang, untuk menemukan jalan yang benar, seseorang harus melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan kejutan. Dengan keberanian dan tekad, Bagas akhirnya berhasil membantu mengungkap kasus besar tersebut, dan meskipun ia tahu bahwa pengampunan mungkin tidak datang dengan mudah, ia merasa bahwa ini adalah cara untuk menebus semua kesalahan yang pernah ia buat. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil ke depan, setiap pilihan yang ia buat, adalah bagian dari proses menuju kedamaian sejati.